Datang misalnya kau kali amat badu. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah karena sore ini meskipun dalam kondisi hujan cukup deras di luar, tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, insya Allah dengan kajian harmoni keluarga yang sudah kita nantikan, sebuah kajian atas yang terselenggara atas kerjasama PP Muhammadiyah Majelis Tabligh dan juga PP Aisyah Majelis Tabligh, yang insya Allah sore hari ini kita akan bersama dengan ibu kita, pakar kita, Bu Profesor Dr. Sofia Ratnawati MS, ibunda saya tercinta. Alhamdulillah Allah pertemukan sejak tahun 93 yang lalu dan beliau adalah dosen pembimbing akademik saya. Beliau benar-benar menjadi sebuah sosok ibu yang bagi saya secara pribadi beliau ini banyak memberikan inspirasi dan juga meneladankan pada kami mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa berperan sebagai seorang ibu yang benar-benar kalau teman-teman mungkin Bapak Ibu semua yang mungkin pernah mengenal beliau akan sangat paham gitu ya bagaimana beliau sangat cocok membawakan kajian dengan tema Ibuku Idolaku sore hari ini. Insya Allah tanpa memperpanjang waktu, kita sambut Bu Profesor Dr. Sofia Ratnawati MS yang akan membawakan materi terkait dengan pembahasan mengenai Ibuku Idolaku dengan judul Peran Ibu dalam Keluarga. Monggo Bunda Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Maaf tadi pembawa acaranya terlalu lebay. Saya bukan idola, saya hanya orang biasa nggih, nyun ngapunten. Nah, ini untuk saya senang sekali karena bertemu dengan ibu-ibu hebat, ibu-ibu idola dari seluruh penjuru tanah air, termasuk ada yang sampai Hong Kong, ya, sampai Hong Kong. Nah ini memang waktunya cepat sekali ya. Saya kira kok waktunya terlalu mepet sekali, sehingga nanti pun saya akan menyampaikan tidak semua materi, tetapi mungkin akan materi yang cocok atau yang biasa saya berikan di Fakultas Psikologi. Terus ini suara saya sudah terdengar ibu-ibu? Ibu-ibu? Halo? Sudah? Sudah, oh ya, oke. Baiklah ibu-ibu, saya akan kayaknya tadi sudah ibu-ibu sudah melihat tayangannya, Mbak siapa? Mbak Riana, tolong tolong diberi informasi ya. Sudah tampak enggak tayangan saya, Mbak Ariana? Halo? Mbak Riana? Belum terlihat, Ibu. Tayangannya belum? Belum. Oh ya, sebentar. Oh, tadi sudah ya. Saya sudah menayangkan ya. Di share screen ulang Ibu, bisa di share screen ulang? Ya, makanya ini saya. Oke. Sudah? Sudah Ibu, sudah. Oke. Ya, mungkin karena waktunya hanya tinggal berapa menit ya, hanya tinggal 50 menit. Nah, enggak apa-apa Ibu. Ya, nanti kan, jam 5:15 enggak apa-apa. Kita sudah hampir maghrib. Jadi ibu-ibu semua ini ibu-ibu justru tokoh-tokoh idola ya yang luar biasa
dari segala penjuru, ada dari Papua, dari Kalimantan, ada dari Hong Kong ya. Ini memang maaf, ini yang justru kita perlu meneladani ibu-ibu ini tadi, ibu-ibu semua ya yang aktif di Aisyah, yang menyebarkan, menghembuskan pewangian ya pada masyarakat kita, bau yang sangat indah kepada masyarakat kita. Nah, kita akan membicarakan tentang ibuku, idolaku ya. Ini sekilas. Nah, kita tahu ya bahwa peran ibu itu luar biasa ya. Saya sendiri merasakan karena saya tidak punya pembantu rumah tangga, padahal saya juga ngurusi rumah, saya ngurusi tanaman, saya ngurusi semua ya. Dan kita memang ini ya, wanita, kita sebagai seorang wanita itu multitasking ya, bisa semuanya. Nah, ini tadi gambarannya ini ya, jadi bisa apa-apa ya, ini contohnya. Sebagai manajer rumah tangga, pendidik, nah ini nanti saya akan lebih memfokuskan sebagai pendidik saja ya, karena sebetulnya ini yang lebih penting, sehingga dari pendidik inilah lahir anak-anak kita yang solih-solihah tentunya, yang nantinya akan menjadi pemimpin pemimpin umat ya. Ini yang penting justru yang akan saya tekankan. Kemudian juga Menteri Keuangan, jelas ya, dalam situasi apapun juga kita selalu menjadi Menteri Keuangan, karena kalau tidak bisa mengatur rumah tangga nanti kita bisa tekor di Bu. Ya, kemudian perawat ya, kalau ada yang sakit ya, entah itu suami kita atau kita sendiri, anak-anak, cucu-cucu bersih. Kemudian juga ahli gizi ya, itu jelas ya, terutama kalau anggota keluarga kita ada yang mengalami atau mempunyai sakit tertentu ya, seperti suami saya itu juga punya gula ya, penyakit gula, jadi saya mesti harus masak sendiri ya, masaknya harus saya nggak berani beli karena takut. Kemudian sebagai psikolog, nah itu ya, sebagai psikolog, sebagai tempat curhat bagi anak-anak kita ya, suami kita juga mungkin ya, dan juga sebagai ustazah. Nah ini nanti, jadi saya akan merangkum tadi, ada pendidik, sebagai psikolog, sebagai sahabat ya, dan masih banyak lagi ya yang kita. Nah sebagai ibu itu jelas ya, memang ya Allah tuh memberikan kelebihan pada wanita ya. Kalau kita pelajari, kalau kita buka di dalam YouTube ya, bagaimana anak di dalam rahim kita ya, kita bisa melihat ya, ibu-ibu, silahkan ibu-ibu kalau ingin melihat bagaimana kondisi anak di dalam rahim kita ya, itu bisa dilihat dari YouTube, luar biasa, akan nangis ya, kita akan nangis betapa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha indah. Kalau saya itu melihat atau merasakan sekali Allah itu maha indah. Nah itu di belakang saya itu ada pohon apa itu ibu-ibu? Monstera ya ibu-ibu, itu tanaman saya sendiri ya, bukan background, tapi tanaman saya sendiri, sekarang udah besar sekali ya. Jadi ibu sebagai pendidik paling utama ini, karena justru ibu inilah ya, mungkin nanti Deni tadi madrasah pertama bagi anak kita ya. Dari tangan kita. Saya kira ibu-ibu ini, apalagi dari Majelis Tabligh ini sudah sangat menguasai. Apa yang saya berikan ini bukan sesuatu yang baru ya. Ibu adalah sudah menguasai, dan biasanya penjenengan semua, ibu-ibu semua justru menyampaikan ya, mengisi pengajian itu ya, dengan tema ibu sebagai madrasah pertama bagi anak kita ya. Justru dari tangan ibulah ya nanti nilai-nilai Islam itu kita lebih menekankan pada nilai-nilai Islam ini nanti akan kita tanamkan, kita semai ya, justru dari tangan ibu ya. Justru, dan ibu juga jadi contoh baik bagi anak-anak dalam berperilaku, dalam setiap apapun juga ya, dari bangun tidur, biar ya kita sudah menyiapkan diri segala sesuatunya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'du, sudah siap untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita gitu ya. Jadi perilaku kita, sikap kita, tutur kata kita ya, pikiran kita pun itu juga menjadi contoh. Nah jadi diharapkan nanti dari tangan ibu terbangun ya keluarga yang teladan ya, keluarga yang kokoh ya, yang
tentunya ini sangat diwarnai oleh nilai-nilai Islami, dan bersyukur sekali Ibu kita itu dipilih Allah iman Islam ya, karena dalam menyikapi segala sesuatu, contohnya pandemi ini saja ya Ibu-ibu, kita sendiri bisa melihat bahwa pandemi itu membuat stres di mana-mana, tetapi karena kita beriman Islam, kita yakin bahwa pandemi ini sebagai satu ujian bagi Allah ya, sehingga kita lebih sabar, lebih kuat, lebih tawakal ya. Karena saya juga kebetulan menangani kasus-kasus pandemi, jadi banyak sekali ya depresi ya, cemas, depresi akibat pandemi, dan itu banyak dialami oleh ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang punya anak kecil ya, yang masih ya beliau harus mengajari anak-anaknya ya dengan gadgetnya ya, padahal pengetahuan atau ilmu untuk SD kelas 5 sampai SMP itu kita sudah lupa ya, tapi ibu juga harus mendampingi, mengajari, menjadi pendidik. Nah, ini menjadikan stres bagi ibu-ibu, tapi alhamdulillah kita sebagai umat Islam ya, kita menyikapinya dengan cara kita pasrahkan segala sesuatu ya. Jadi ini gambaran keluarga ya, saya kira bagaimana ini sudah ibu-ibu pahami semuanya ya. Nah, ini memang kita diawali dengan satu pernikahan ya. Dalam Islam jelas sekali tuntunan kita di dalam membina rumah tangga itu harus diawali dengan satu pernikahan yang sah ya. Kita sering mendengar di mass media, di media sosial ya, banyak sekali pernikahan-pernikahan yang ya tidak sah ya. Tentunya kita sebagai satu keluarga mengupayakan semua anggota kita melakukan pernikahan sah gitu ya. Nah, ini saya kira, nah ini Bapak Ibu itu sebagai poros keluarga ya. Sebentar, saya tarik ini. Nah, Bapak Ibu poros ya, jadi poros keluarga. Jadi poros itu kan ya untuk sebagai satu pusat ya, pusat. Dan ini Al-Quran sudah jelas memberi perintah ya, sembahlah Allah, janganlah kamu mempersatukan dengan sesuatu apapun ya, ini dalam surat An-Nisa, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kita sebagai orang tua pun juga nanti akan terlahir dari tangan kita anak-anak kita yang nantinya akan juga berbakti pada kedua orang tua. Kemudian surat An-An'am, janganlah kamu mempersatukan sesuatu dengan dia yang lain dan berbuatlah baik kepada. Jadi di sini ini masih banyak sekali ya surat-surat di dalam Al-Quran yang mewajibkan anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Nah, tentunya anak ini berbakti kepada orang tua, dia menjadi anak yang solihah dan selalu mendoakan, bertingkah lakunya juga sesuai dengan nilai-nilai Islam itu karena dari tangan kita ya. Jadi kita sendiri tahu ya di luaran sana bagaimana banyaklah anak-anak yang tidak bisa menjalankan perilaku dengan nilai-nilai Islam karena memang tidak diajarkan oleh orang tuanya ya. Nah, dalam surat ini jelas lah ya, orang yang punya berilah ini. Ini sudah jelas sekali ya. Nah, ini tujuan pendidikan dalam Islam. Nanti saya memang akan menekankan pada pendidikan ya dalam Islam. Jadi orang tua itu sebagai pendidik, tidak ada keterbatasan, pilih guru yang terbaik. Ya, memang sekarang banyak sih berbagai fasilitas-fasilitas ya, misalnya untuk belajar Quran pun sudah banyak sekali ya. Selain memang ada ustazah-ustazah yang menawarkan untuk atau memberikan fasilitas belajar Al-Quran, juga ada di YouTube itu memfasilitasi itu. Nah, tujuan pendidikan dalam Islam itu menekankan pada pembentukan kepribadian yang utuh. Nah, ini ibu-ibu, kalau saya melihat fenomena yang ada di masyarakat kita, memang peran pendidikan oleh ibu terutama ya, baik sebetulnya tidak hanya ibu saja, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Karena memang ada yang raise hand, apa ya?
Mungkin ada yang off kamera enggak apa-apa ya, enggak apa-apa Bu, hujan beras ya. Ya. Jadi tanpa ada pendidikan yang kuat dalam keluarga atau kita hanya menyerahkan anak kita ke pendidikan di luar sana gitu ya, baik di sekolah itu tidak bisa menjamin ya. Jadi memang orang tua mempunyai satu tanggung jawab yang berat sekali untuk bisa melakukan dari tangan beliau lah ya, tangan orang tua atau ibunya itunya nanti akan tumbuh eh, anak-anak yang solih-solihah. Tercermin dalam aktivitas tilawah, tazkiyah, dan taklim ini tentunya harapannya adalah segitu ya. Jadi kita bersama-sama juga membaca murojaah ya. Dan ini ada tampil ya di dalam, maksudnya dalam keseharian idealnya adalah seperti itu ya. Kemudian juga pendidikan manusia seutuhnya, akal, hatinya. Jadi tidak hanya pendidikan dari sisi kognitif saja. Nah, mungkin ini perlu saya sampaikan ibu-ibu. Jadi kita, termasuk saya, itu adalah korban pendidikan yang tidak baik karena mengedepankan pendidikan kognitif. Jadi kita itu lebih pada ya, wah anak-anak sekarang itu kan luar biasa. Saya sendiri sedih ya melihat misalnya anak cucu saya 5 tahun, kok 5 tahun, kelas 5 itu udah les ini les itu dan lain sebagainya. Belum lagi dia harus belajar ya, belajar apalagi dengan belajar online ini memang cukup berat. Nah, ini yang perlu kita sendiri sebagai ini kader-kader Aisyah perlu mensosialisasi, menekankan kepada pada saat ibu-ibu memberikan pengajian bahwa pelajaran-pelajaran yang diterima oleh anak-anak kita itu hanya dari unsur kognitif saja, afektifnya tidak, apalagi masalah spiritual kurang, kecuali kalau memang anak-anak kita itu sekolah di tempat yang tepat gitu ya, sehingga contohnya banyak sih sekolah-sekolah yang juga banyak juga sekolah-sekolah pilihan yang memberikan materi itu seimbang atau mungkin bahkan lebih ya, sehingga materi agamanya itu lebih kuat. Nah, ini yang perlu kita dorong ya. Jadi banyak juga sekolah-sekolah yang nanti tiap hari ada setoran Quran, setoran hadis ya. Ini saya sendiri melihat anak dari dosen-dosen muda itu anak-anaknya seperti itu, sehingga kadang-kadang telepon sebentar saya, yang saya mau setor hadis gitu ya. Nah, ini bagi saya itu membanggakan sekali. Nah, jadi karena kita tahu keluarga itu adalah lingkungan anak pertama kali mengenal ya, sehingga anak tuh melihat, mendengar, merasakan apapun juga itu dari keluarga kita. Meskipun juga ada yang tidak ya. Jadi nilai-nilai kehidupan, nilai kejujuran, nilai kesopanan, nilai semuanya ya, nilai peduli dan lain sebagainya itu ditanamkan oleh keluarga, terutama dari ibunya. Jadi dari ya moga-moga ibu-ibu sekarang masih ada waktu untuk menanamkan. Harapannya adalah seperti itu, bisa menanamkan nilai-nilai pada anak ya, karena ya kalau saya pelajari, kebetulan saya juga banyak meneliti, ibu-ibu itu sekarang banyak yang bekerja ya, sehingga waktunya itu juga mepet sekali. Ya, pagi-pagi dia sudah sibuk mungkin juga menyiapkan kebutuhan rumah tangga, tetapi ya dengan kesusu gitu ya. Kemudian beliau juga nanti pulang masih membawa pekerjaan dari kantor, sehingga perhatian orang tua terhadap anak itu juga berkurang ya, perhatian ibu terhadap anak itu juga berkurang. Padahal sebetulnya ibu itu menjadi significant people ya, jadi menjadi orang yang penting bagi anak untuk menumbuhkan kepribadiannya ya. Jadi seperti apakah ya? Jadi kita tahu bahwa anak itu lahir seperti kertas putih ya nanti. Jadi bagaimana nanti dia akan menjadi ya, apakah nanti akan menjadi nasoro atau apa, itu tergantung dari orang tuanya ya. Nah, ini yang perlu dipahamkan ya, tidak menyerahkan pada pembantu rumah tangga atau babysitter gitu ya. Ya, dan ini yang keluarga itu juga sebagai satu institusi yang akan menanamkan kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa
manusia itu punya kebutuhan fisik. Nanti kita lebih banyak tanya jawab aja ya, nanti saya cepat gitu deh. Ji, Ibu. Ya kebutuhan fisik ya, Ibu semuanya tahu lah bagaimana memenuhi kebutuhan fisik. 4 sehat 5 sempurna sekarang sudah berbeda ya. Nah itu ya, sekarang sudah slogan 4 sehat 5 sempurna itu sudah di revisi gitu ya. Nah, kebutuhan ini yang paling penting ya, kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan psikologis. Nah, ini ya, kebutuhan psikologis ini yang sering dilalaikan ya, mungkin apa saja. Kemudian juga kebutuhan sosial ya. Jadi kebutuhan psikologis itu kebutuhan untuk dicintai, diterima, diperhatikan, dipercaya ya, berkomunikasi ya. Kemudian juga manusia anak itu juga butuh sosial, diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungannya. Tentunya kita sebagai orang tua juga perlu memilihkan gitu ya. Ini ya. Nah, dan yang tidak lupa adalah manusia juga butuh kebutuhan spiritual. Jadi kita kalau mau memberikan gizi kepada anak kita, jangan hanya gizi fisik ya, jangan hanya gizi makanan ya, makanan orang tua itu kalau sudah mulai memikirkan menu untuk anaknya itu luar biasa. Apa ya hari ini apa menunya dibuat apa dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kelupaan gizi psikologis tidak diperhatikan, gizi sosial tidak diperhatikan, apalagi gizi spiritual kadang-kadang terlupakan. Nah ini ya yang perlu menjadi perhatian. Jadi kalau ini ya, ini ada pangan sandang jelas ya. Kemudian psikologi itu dicintai, disayang, diterima. Nah ini yang ini sering terlupakan ya. Padahal kebutuhan ini penting sekali. Jadi kalau dilihat dari banyak gangguan pada penderita gangguan jiwa ya, baik itu yang ada di rumah sakit jiwa atau yang ada di konsultasi itu justru bukan karena dia kekurangan kebutuhan fisik enggak, tapi justru biasanya orang tuanya tidak atau bahkan lupa untuk memberikan kebutuhan psikologis ya. Jadi banyak ya misalnya yang lupa karena kesibukannya sehingga anak itu tidak pernah mendapatkan perhatian ya. Justru anak juga tidak bisa diterima. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari bahwa kebutuhan psikologis diterima itu juga tergantung dari usianya ya. Jadi pada usia anak remaja disayang-sayang, dipeluk-peluk mungkin sudah nggak mau lagi ya. Tapi justru yang dibutuhkan adalah diberi kepercayaan, ya, diberi kesempatan, ya, meskipun di balik itu orang tua juga tetap selalu berdoa agar anaknya tidak selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini juga sangat diperlukan anak ya, pada usia tertentu anak memang sudah harus diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan, dan disinilah orang tua perlu mendampingi ya, perlu mendampingi. Jangan sampai anak itu salah untuk menemukan temannya. Dan yang paling penting adalah kebutuhan spiritual ya. Jadi sebetulnya kalau yang disebut sehat mental menurut WHO pun sekarang sudah memasukkan bahwa sehat itu sehat spiritual, tidak hanya sehat fisik, tidak hanya sehat psikologis, tapi juga sehat spiritual. Jadi orang sehat itu bukan berarti bahwa tidak ada penyakit, enggak. Orang sehat itu justru tidak hanya ditandai dengan tiadanya sakit fisiknya, tetapi justru ditandai juga dengan ketiadaan ya atau kekurangan aspek psikologis, kekurangan aspek sosial, kekurangan aspek spiritual. Ya itu sekarang sudah mulai berubah paradigmanya. Nah. Oke. Nah, saya akan ini tadi pendampingan ya. Oh ya, yang paling penting juga komunikasi ya. Bagaimana kita komunikasi dengan anak ya. Kita perlu menjalin komunikasi dan ini memang perlu belajar. Jadi begini ibu-ibu terutama menghadapi anak-anak milenial. Milenial. Oh, tapi ini ibu-ibu yang rawuh ini sudah sudah nganu ya, sudah kayaknya sudah kagungan cucu ya, sudah tidak lagi punya putra muda ya. Kalau dari wadah-wadahnya ini sudah punya cucu-cucu. Ya Bu ya. Iya ini kayaknya. Ini menjalin komunikasi. Jadi
Jadi kembali lagi Bu, jadi kita itu perlu selalu, maksudnya selalu belajar untuk berubah, untuk memahami. Ya, kalau kita bicara dengan anak-anak milenial, ya generasi Z, oh beda banget Bu. Kalau kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, dia lari Bu, menjauh dari kita. Jadi kita memang punya strategi bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak muda sekarang. Ya, misalnya saya kan masih ngajar ya, dan anak-anak sekarang, anak kemarin yang barusan masuk itu anak-anak yang berusia 18 tahun ya, berarti 50 tahun di bawah saya. Ya, saya dengan Ibu Soimah ini kok sama ya. Maaf. Nah, jadi kan kita itu sudah hampir 70 itu menghadapi usia anak-anak remaja kita itu ya beda banget. Jadi caranya kita menyapa, Bu ada waktu kapan Bu? Nah, misalnya hehehe pakai gitu itu tuh. Tapi saya mesti meluruskan, tidak boleh ya kamu dengan Ibu hehehe gitu ya. Itu tidak sopan. Tapi mereka itu alhamdulillah mau diberi. Nah, ini pendidikan iman. Ini yang mungkin saya lebih kepada menekankan kepada di sini saja. Justru dari keberhasilan kita melakukan pendidikan ini pada anak kita, maka bisa indikasi kita apakah kita itu sebagai ibu ideal atau tidak, itu bisa dari sini gitu ya. Nah, ada pendidikan iman, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita itu dipilih Allah iman Islam. Jelas sekali tuntunannya, semuanya tertuang di dalam Al-Quran, dalam hadis ya, bahkan dalam kitab kuning. Itu semuanya ada. Kalau ibu-ibu membaca buku suci, buku Bible, tidak ada Bu, ya tidak ada itu semua. Karena kebetulan saya pernah sekolah di sekolah non Muslim sehingga tahu ya buku itu. Kemudian pendidikan moral kita juga ada banget, jelas. Pendidikan fisik, pendidikan intelektual, psikologi, sosial. Nah ini mungkin masih bisa ya. Jadi sebetulnya pendidikan itu tidak hanya pendidikan ini saja loh Bu, tidak hanya pendidikan kognitif, ilmu pengetahuan, enggak ya. Justru kalau hanya pendidikan ilmu pengetahuan saja ya, ibu-ibu mesti pernah mendengar ya bahwa keberhasilan anak-anak sekarang itu bukan dari IQ, ya, bukan dari kecerdasan, kepintaran otak, tapi justru dari EQ ya, dari SQ, EQ dari emotional question, dari kemampuan seseorang itu mengelola emosinya. Kemudian dari SQ social question, SQ spiritual question. Jadi sekarang kecerdasan itu banyak ya. Itu diformatkan atau ditulis oleh beberapa tokoh di barat. Tapi sebetulnya di dalam Quran itu juga sudah ada itu semua ya. Hanya mungkin tidak dikemas dengan cara yang jelas. Nah, dalam konsep barat itu ada ada EQ ya. Jadi kenapa seorang yang IQ-nya tinggi di atas hampir jenius ya, tetapi dia tidak berhasil dalam studinya, bahkan dia menjadi menjadi kelilip di masyarakat misalnya ya, kan banyak sekali para kriminal-kriminal itu justru yang mempunyai IQ yang sangat tinggi sekali ya. Nah ini nanti jawabannya di sini, pendidikan iman. Pendidikan adalah membekali anak dengan dasar iman ya kepada Allah. Ini alhamdulillah ya. Kita itu begitu anak lahir diazani ya, sudah didengarkan azan ya, itu sebagai satu bentuk pernyataan bahwa kita itu iman Islam ya. Dan ini menjadi satu kalau bagi saya itu sesuatu, saya dipilih menjadi iman Islam itu luar biasa bagi saya secara pribadi ya, maaf karena ya saya sebetulnya iman Islam, tapi tidak sekental, karena saya pun SD itu di sekolah Kristen, SMP sekolah negeri,
negeri, SMA di sekolah Katolik. Dan alhamdulillah iman Islam saya masih terjaga itu karena kalau tidak karena kekuasaan Allah ya. Jadi ini yang selalu saya syukuri bahwa iman Islam. Ya Allah matikan aku dalam iman Islam ya karena saya sendiri menyadari ya dan alhamdulillah kita berdelapan itu karena dulu orang tua tidak begitu paham ya Islamnya itu Islam abangan gitu ya mungkin kalau dalam bahasa Jawa sehingga anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang non muslim tapi alhamdulillah kita kuat ya karena justru dari bapak juga ya yang selalu menekan sejak dini anak tumbuh dikembangkan dalam suasana keimanan Islam ya kita bisa ngaji bareng sholat bareng ya digugah ya bangun untuk sholat tahajud dan ini sebagai satu contoh kemudian semua kita itu dari biar bangun pagi itu sudah dengan doa alhamdulillahilladzi ahsanat itu sudah doa kemudian setelah itu juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah itu sudah jadi dituntun ya dari kecil kita itu dituntun untuk melafalkan itu ya jadi dari bangun kemudian kita mau ke kamar mandi ada doanya ya meskipun saya juga kadang-kadang lupa doa itu ya ini semuanya adalah pendidikan dan banyak sekali setiap kita mau melakukan sesuatu bismillah mau minum bismillah mau melangkah jadi Allahu Akbar ya tuntunan agama kita itu sangat indah ya apalagi kalau kita sekarang makin memperkaya ilmu kita dari YouTube itu wah kita tinggal ya gampang sekali ya. Nah ini pendidikan. Dan disinilah ibu yang paling dominan untuk menegakkan nilai-nilai itu kebiasaan itu. Kalau kebiasaan itu kalau secara psikologis kalau itu dilakukan terus gitu ya mungkin berapa itu nanti jadi otomatis jadi pathway ya makanya misalnya kita setiap hari mendengar begitu selesai wudhu selesai sholat kemudian kita mendengar misalnya istighfar ya istighfar di YouTube itu ada semua mau istighfar 1000 kali tinggal kita hidupkan kita sambil apa-apa kita melakukan kegiatan sebagai seorang ibu kita mendengarkan itu otak bekerja Bu sambil kita otak tetap bekerja. Nah inilah ya. Dan kalau otak bekerja nanti otak itu akan menginstruksikan kita pada saat kita diam itu otak akan melafalkan itu tadi istighfar. La ilaha illallah. Kalau kita selalu melafalkan itu ya. Ini adalah pendidikan iman. Ibu yang utama, ya. Kemudian pendidikan moral ya ini sebetulnya erat kaitannya dengan pendidikan iman tadi akhlak ya kita jelas ya kita itu justru diciptakan karena kita itu akan menjadi manusia yang berakhlak mulia ya nilai-nilai moral orang bertanggung jawab menanamkan mencintai menyayangi orang menolong orang lain nah ini memang terutama saat ini nih perlu sekali dikuatkan lagi, disuntikkan lagi kepada anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita itu sekarang sudah mulai terkontaminasi dengan gadget ya, terutama karena sekolah online itu ya, ini memang berpisau bermata dua. Jadi sekolah harus pakai gadget, tapi anak-anak juga kadang-kadang juga melihat hal-hal yang lain gitu ya dari gadget yang dia belajar ini jadi betapa beratnya peran ibu di dalam mendampingi anak-anaknya dan kadang-kadang ibu-ibu di luaran sana banyak yang tidak dong ya literasinya ya ilmu tentang pergadgetan itu tidak sepinter anak kita kalau anak-anak kita itu anak SD itu udah pinter sekali dia klik sehingga dia menemukan hal-hal yang tidak boleh dilihat. Nah ini sebetulnya ibu perlu juga ibu itu perlu pinter untuk pegang gadget ya sehingga dia tahu mana yang boleh dan mana tidak. Tapi ini perlu saya teliti ya
yang saya teliti sekarang itu kan hanya kecemasan, depresi, kemudian saya melatih beberapa ibu yang cemas, depresi di pandemi ini, tapi mengenai dampak dari pandemi ini pada anak-anak nantinya yang akan muncul di usia berikutnya itu juga perlu diteliti. Wah, ini kok sudah hampir menolong orang lain membisarkan hidup sederhana ya, ini jangan sampai anak-anak kita itu hedon ya, hedonis. Karena sekarang tuh apa-apa ada, serba ada ya, ini ya semuanya jujur, dapat dipercaya, menjawab. Dan ini ibu tidak hanya ngomong, tidak hanya verbal saja, kamu harus jujur, kamu harus sopan, kamu tidak, tapi tunjukkan. Karena anak akan lebih ya. Jadi anak itu observe ya, mengamati. Jadi dari apa yang dilihat itu justru dia akan diikuti. Tapi kalau hanya ngomong doang enggak. Ya, kemudian pendidikan fisik. Nah ini juga penting sekali ya, pendidikan fisik itu. Ya, jadi karena kalau tidak sehat ya kita tidak akan kuat ya. Dan ini juga perlu saya juga prihatin ya pada anak-anak sekarang, terutama anak-anak di masa pandemi itu karena memang ada keterbatasan segala macam sehingga aktivitas fisik juga terkurangi. Nah, ini bagaimana orang tua bisa ya memberikan informasi pada anak. Meskipun juga tidak mudah ya. Kita saja yang tua-tua kalau tidak kita paksa kan dalam usia pandemi itu kan juga tidak berolahraga ya. Maaf kalau kebetulan saya berolahraga ya, saya itu berenang ya, meskipun pada masa pandemi kemarin tidak, tapi setengah tahun ini sudah memaksa untuk berenang. Kalau tidak berenang, saya tidak bisa bisa mengerjakan semuanya gitu ya. Nah ini tadi, jadi semua sampai ini tadi menghindari merokok dan lain sebagainya, ini harus ditanamkan. Pada siapa yang ibu ya. Kemudian ini pendidikan kecerdasan ya. Jadi bukan hanya tidak hanya ini loh ya, tidak hanya sebentar sih. Tidak hanya ini kok enggak tidak hanya maaf. Kok kadang tidak hanya IQ saja Bu yang harus ditekankan pada anak-anak kita, tetapi juga pendidikan EQ, SQ ya, dan spiritual. Ini tadi yang sudah saya kemukakan. Kalau hanya IQ, hanya otak saja, sekarang banyak sekali anak-anak yang menunjukkan perilaku yang tidak sehat justru karena ini. Tapi justru emosional. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosi? Bagaimana dia bisa bersosialisasi? Bagaimana dia bisa cerdas secara spiritual? Ya, ini yang perlu ya orang tua wajib menumbuh kembangkan rasa ingin tahu anak, sikap kritis ya, membimbing, kemudian mendampingi, memberi fasilitas. Nah, ini. Ya. Jadi kita kadang-kadang sebagai orang tua itu terikat pada standar yang ada. Anaknya ranking berapa gitu. Wah, kalau anaknya tidak ranking itu orang tua sudah malu. Padahal tidak demikian halnya ya, karena kadang anak tidak cerdas secara akademis tapi dia mempunyai kecerdasan yang lain. Nah ini ya yang sekarang itu justru banyak dipahami oleh yang mulai dipahami oleh masyarakat bahwa kecerdasan otak saja itu tidak cukup ya, tetapi harus ada kecerdasan hati, harus ada kecerdasan sosial, harus ada kecerdasan spiritual ya, bahkan masih banyak lagi ya kecerdasan lain. Dan ini kita sebut dengan kecerdasan majemuk ya, nanti kita sebutkan ya. Nah, kemudian pendidikan psikologis ya, mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi. Nah ini penting sekali. Optimis, percaya diri, harga diri, punya motif berprestasi dan lain sebagainya. Ya, mengenal dirinya, mengenal emosinya, mampu mengekspresikan. Ini penting sekali. Karena ini memang di akademik, maksudnya di kelas itu tidak
secara eksplisit diberikan itu tidak. Memang ada ya, saya kebetulan sedang mendampingi satu sekolah ya, tapi SMA ya yang itu memfasilitasi sekali ya kebutuhan-kebutuhan baik fisik, psikologis ya, spiritual pada anak-anaknya. Nah, ini memang perlu pentingnya guru yang sangat kreatif ya, sehingga di dalam mata pelajarannya maka bisa menumbuhkan rasa anak itu mandiri, percaya diri ya, diberi kesempatan untuk melakukan, mengerjakan apapun juga ya, misalnya belajar untuk menjual gitu ya, belajar untuk menulis buku dan lain sebagainya ya, sehingga itu bisa berjiwa entrepreneurship gitu ya. Non sewu Ibu 5 menit lagi 2 menit lagi Ibu. Ya, saya selesai. Nah, ini tadi kecerdasan majemuk ya. Kecerdasan majemuk itu ada kecerdasan macam-macam. Jadi tidak hanya kecerdasan itu tadi, tapi kecerdasan bergaul, kecerdasan di dalam memahami dirinya sendiri ya, kecerdasan musik. Jadi kalau anak kita tidak cerdas secara akademik, jangan perlu bingung gitu ya. Oh, mungkin dia mampu menjadi seorang olahragawan gitu ya, atau seorang penulis buku ya dan lain sebagainya. Ini yang perlu. Nah, kemudian kesehatan reproduksi. Ini monggo dipikirkan ya, kesehatan reproduksi. Kalau saya ini merasa perlu, tapi jangan bukan dari maksudnya bukan kok kecerdasan seksual kemudian dia kita ajari untuk melakukan aktivitas seksual, enggak sama sekali ya. Ini tentunya kita pahamkan pada anak tentang beberapa perkembangan yang ada pada ini. Misalnya dia setelah menstruasi, kalau dia menstruasi seperti apa, kemudian kalau laki-laki ya sudah apa istilahnya tamyiz ya. Jadi kalau dia sudah mimpi basah itu harus seperti apa tamyiz ini tadi ya. Jadi ini anak harus tahu, dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk memberitahu, mendampingi bapaknya. Nah, siapa yang mengkomunikasikan? Ibunya gitu ya. Jadi kita memang perlu. Jadi jangan sampai nanti anak itu mimpi basah ya, kemudian tanya kepada temannya ya, kemudian oleh temannya diberi informasi yang salah. Enggak ya, akan lebih makanya kalau di sekolah, alhamdulillah di sekolah-sekolah Islam kita ada ya materi itu ya, sehingga anak tahu, karena itu di dalam kaitannya nanti melakukan untuk sholat ya, boleh tidaknya sholat gitu ya. Nah, ini kemudian pendidikan sosial ya, mempunyai keterampilan kecerdasan sosial ya, ini ini juga penting, mendapatkan teman, menjalin, mempertahankan persahabatan, memberi contoh ya, ini juga perlu diberikan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan sosial ya. Nah, saya kira tadi sampai mana itu Mbak masih ada waktunya enggak Mbak? Kalau diizinkan untuk nanti mungkin sekalian dibahas dalam menjawab pertanyaan. Ya. Karena kebetulan banyak sekali pertanyaannya Bu Sofi. Oke, monggo. Sudah saya stop aja dulu ya, karena materinya tadi sebetulnya sudah saya berikan kepada siapa, Mas Anda, sehingga sudah di-share Ibu. Oh, sudah di-share. Monggo kalau sudah di-share bisa ditanyakan. Monggo Ibu-ibu. Alhamdulillah paparan dari Bunda Sofi tadi sangat menarik ya Bunda-bunda, karena itu memang kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu, betapa peran ganda ibu itu membuat kita memiliki begitu banyak stresor, sehingga bahasan ini Bu Sofi ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan nanti waktunya mungkin ada pertanyaan yang sama-sama disatukan Mbak Riana ya. Yang pertama dari Ibu Thohiroh Bu Sofi. Jadi beliau menanyakan bagaimana teknis menanamkan pendidikan agama padahal anak-anaknya sudah besar dan kemudian anak-anak juga sudah memiliki keahlian tertentu di bidang umum gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk tetap bisa menanamkan pendidikan agama pada anak-anak yang mereka sudah dewasa dan punya keahlian tertentu. Bunda. Kalau sudah dewasa memang mungkin agak terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Tentu dengan doa ya mukalibal qulub tsabbit qalbi itu tadi, saya yakin bahwa Allah akan bisa menggerakkan. Saya pun juga selalu masih memohon ya, karena kadang anak-anak sekarang itu juga
apa ya, ya tidak seperti apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kecewa, kita kok miss call tahajud nggak segera dapat respon ya. Anak saya di Jakarta itu juga, itu kan membuat kecewa. Kita hanya memohon, ya Allah bukalah pintu hidayahnya, ya Allah hanya Engkau lah yang bisa menggerakkan. Itu yang saya lakukan. Dia sudah dewasa, sudah berkeluarga, tapi ya itu tadi ilmu agama. Maksudnya ilmunya juga dapat, dia di sekolah terus ya, dari TK dari TK di Muhammadiyah, SD di Muhammadiyah, SMA di Muhammadiyah, tapi kok ya kurang. Ini pun saya akui ya, sehingga saya selalu memohon pada bantuan pada Allah, karena kan kadang-kadang juga iri ya, Allahu Akbar, ada petirnya kencang sekali. Jadi itu ya ibu-ibu, ibu siapa tadi? Bu kita Umu. Ya, Bu kita menyapa, kita menegur, tapi dengan cara yang baik, karena sudah usia dewasa, sudah susah kalau kita tegur dengan cara yang saat dia anak gitu ya, tidak bisa hanya kita berikan mungkin dalam situasi duduk dan lain sebagainya, kemudian kita duduk bersama, kemudian kita doakan semoga Allah membukakan pintu. Ji, matur suwun Bu Sofi. Jadi untuk pertanyaan Bu Umu tadi ada 3 hal utama yang disampaikan oleh Bu Sofi. Yang pertama, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan bimbingan pada anak kita. Lalu kemudian selalu memotivasi, misalnya dengan memberikan tahajud call pada anak-anak kita misalnya. Lalu kemudian selalu menjalin komunikasi. Nah kemudian Ibu ada pertanyaan lagi dari Melawi, Kalimantan Barat, dari PDA Kabupaten Melawi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan para ahli dalam hal ini Bunda Sofi tentang adanya pelecehan seksual yang terjadi di pondok seperti kemarin, contoh yang baru viral kemarin di Jawa Barat, Ibu. Lalu kemudian kondisi ini kan memberikan banyak kecemasan dan kekhawatiran pada orang tua. Lalu apa yang harus dilakukan, Ibu? Ya, saya sendiri sangat prihatin ya. Dan sebetulnya ini bukan pertama kali ya. Saya kira sudah sering sekali para pelakunya itu yang kita anggap itu mempunyai ilmu agama yang kuat, tapi ternyata dia tidak bertanggung jawab, dia tidak amanah seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita sebagai orang tua tentunya waspada, ya. Kalau kita mau memasukkan anak kita di pesantren, kita pelajari sekali, ya, kita pelajari dengan cermat pesantrennya itu siapa dan lain sebagainya, siapa ustadznya, bernaung di bawah apa gitu ya. Ini harus cermat sekali, karena kemarin informasinya itu pesantrennya tidak jelas gitu ya. Itu yang jadi kita sendiri sebagai orang tua harus memilih pada pesantren yang berkualitas gitu kan. Kemudian ya kita juga ini tadi pendidikan seksual ya, kesehatan reproduksi. Jadi kita menanamkan kepada anak siapa saja yang boleh memegang. Nah itu sebetulnya kalau kita bicara tentang pendidikan reproduksi itu banyak sekali, panjang sekali. Ya, siapa yang boleh memegang? Mana yang boleh dan tidak boleh dipegang, itu ada semua tuntunannya ya. Jadi dia bisa tahu bahwa kalau ini yang orang ini bukan orang yang boleh memegang saya dan lain sebagainya, itu harus ditanamkan ya. Nah ini memang masih pro dan kontra ya Mbak Riana, bahwa banyak menganggap bahwa pendidikan seksual itu justru anak nanti akan lebih tahu, tapi pendidikan kesehatan reproduksi itu ya, maksudnya pendidikan kesehatan reproduksi yang benar itu yang perlu diberikan pada anak ya. Kalau dulu saya pernah itu memberikan di awal itu TK itu sudah dipahamkan bahwa anggrek itu kawin melalui benang sari gitu ya. Jadi istilah kawin itu sebagai sesuatu yang umum gitu sunatullah ya, gitu loh, sunatullah, karena anggrek pun kawin, ayam juga kawin, semuanya kupu-kupu juga kawin. Nah, jadi supaya dia tidak jengah sekali dengan istilah kawin itu tadi. Padahal itu sebagai suatu hal yang sunatullah, itu memang Allah yang menciptakan itu semua. Nah, tapi nanti bagaimana orang tua selalu, dalam hal ini orang tua plus guru, selalu mengawal, mendampingi anak-anak, terutama dalam era yang teknologi ini. Aduh, saya sering melihat, kebetulan mahasiswa ada yang penelitian itu, dan kita buka komik-komik Jepang itu mengerikan sekali. Betul. Oke, itu saja.
Ji, matur suwun Bunda. Jadi mudah-mudahan jawaban dari Ibu tadi bahwa kita harus waspada, kemudian melakukan penelitian yang cukup intens sebelum anak-anak kita masuk ke pondok yang dituju, melakukan pendidikan kesehatan reproduksi sejak anak usia dini, dan kemudian juga selalu melakukan pendampingan dan juga pengawalan pada segala sesuatu yang ada di dekat ataupun di genggaman anak kita. Itu menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Bu Sofi dari Bu Aprilia di PDA Tanah Laut. Beliau menanyakan bagaimana kita menyikapi anak yang terkadang mudi dalam tingkah laku baik kepada orang tua maupun kepada teman sebayanya. Nah, kebetulan anak di rumah beranjak dewasa dan juga remaja. Terkadang ibu merasa emosi, terbawa emosi dengan mudinya anak remaja ini. Monggo Bunda. Ya, remaja Ibu, maklum ya, remaja itu memang fitrahnya seperti itu. Kenapa mudi? Karena Allah itu menciptakan pada anak kita remaja itu hormon estrogen dan testosteron pada laki-laki, ya, estrogen itu pada wanita, sehingga pada wanita itu jadi justru Allah yang menciptakan itu pada wanita estrogen, sehingga dengan adanya hormon estrogen itu emosi anak itu di awal karena dia baru mengawali kenal hormon itu, maka dia memang mudi sekali itu di usia remaja. Tapi biasanya itu sekarang kelas SMP kelas 1 nanti sampai SMA kelas 1 atau kelas 2 itu sudah lerem ya, sudah mulai tenang kembali. Itu memang fitrah itu fitrah. Apalagi yang laki-laki. Wah, ini ujian Allah ya. Kalau saya selalu mengatakan kepada ibu-ibu, Bu, ini ujian Allah. Ya, Allah meminta kesabaran kita untuk menghadapi anak. Karena memang dia seperti itu. Jadi kita pahami kadang-kadang jeglek pintu buang, kadang-kadang wajahnya cemberut, kadang-kadang menjawab perkataan kita dengan sengol sekali, menyakitkan sekali. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Memang Bu, saya pun mengalami Bu, saya pun mengalami ya. Nah itu. Jadi ini tidak hanya ibu sendiri yang mengalami, ibu-ibu di seluruh dunia mengalami, karena memang itu terjadi pada semua anak. Justru kalau tidak di hormon estrogen tidak masak, hormon testosteron tidak masak, dia nanti tidak bisa menjadi wanita yang sempurna, tidak bisa menjadi lelaki yang sempurna. Jadi itu adalah suatu ujian bagi orang tua untuk menghadapi itu. Nah, pahami aja itu. Minta tolong pada Allah. Ya Allah, tolong. Ya, tolong kendalikan emosi saya, tolong kendalikan emosi anak kita sehingga kita berdua ataupun bisa berinteraksi dengan nyaman, wajar dan yang baik gitu loh, Islami. Ngaten kemawon. Ji, matur suwun Ibu. Jadi untuk Bu Aprilia tadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Bunda Sofi. Yang pertama bahwa kita menyadari bahwa itu adalah sebuah sunatullah yang dialami oleh anak-anak kita dalam proses perkembangan, sehingga itu sebagai ujian Allah untuk menguji kesabaran kita sebagai orang tua. Kemudian kita bisa menerima kondisi itu. Dengan penerimaan ini nanti diharapkan kita bisa menghadapi anak dengan lebih legowo, selalu minta pertolongan Allah dan bersabar untuk menghadapi anak-anak. Masih ada beberapa lagi, tapi mungkin karena waktunya sudah lebih dari jam 5, satu lagi Nji, Bunda Sofi Nji. Ya. Dari Bu Sayekti di Penajam. Assalamualaikum Prof, izin bertanya, ada istilah anak adalah cerminan orang tua atau ibunya. Nah, kalau anak berperilaku kurang baik, apakah bisa dibilang ibunya pasti seperti itu? Ada kasus anak yang berperilaku kurang baik, ternyata juga ibunya dulu seperti itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bu Sofi? Memang jadi begini kan, kalau kita bicara tentang kepribadian itu ada 2 faktor ya, ada faktor genetis dan faktor lingkungan. Itu bicara. Semua teori selalu mengatakan gitu. Ada faktor yang memang di genetis yang dilahirkan, diturunkan, dan faktor lingkungan, mungkin lingkungannya yang bisa mempengaruhi dia. Jadi faktor genetis itu tidak bisa kita abaikan, ya. Terutama kalau saya bicara mengenai berbagai macam bentuk gangguan jiwa, itu selalu faktor genetis sangat dominan. Ya, apakah memang ada karakter pribadi ibu yang juga diturunkan pada anak? Jadi kalau tadi pertanyaannya memang
Ada ya, ada. Mengenai berapa persen, wallahu alam ya, berapa persen. Misalnya ibu yang pemalu, ibu yang pemarah, ibu yang pendiam. Nah, ini paling banyak sekali saya temukan itu pada kasus-kasus gangguan jiwa itu ibunya sangat pendiam ya, sehingga anaknya pun sangat pendiam begitu. Padahal dia kelihatannya manut, patuh pada orang tua, tapi ternyata karena pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan kekecewaannya pada ibunya, mungkin tidak bisa menunjukkan itu, akhirnya semua itu ditahan, dilek ya, ditekan, akhirnya suatu ketika muncullah ya, sehingga orang lingkup atau keluarga jadi kaget semuanya, kok tiba-tiba anakku seperti ini, padahal itu ada faktor keturunan. Jadi kalau boleh saya mengatakan, ya, memang ada. Hanya berapa persen, nah itu nanti tergantung, ya, tergantung dengan faktor lingkungan tadi yang bisa mempengaruhi faktor genetis atau faktor turunan tadi, yang diturunkan tadi. Gitu ya. Ji, matur suwun Bunda Sofi, karena tidak terasa waktu kita ternyata sudah pukul 17:05. Mungkin untuk mengakhiri kajian kita, Bunda Sofi, kami mohon Ibu berkenan untuk memberikan closing statement terkait dengan tema Ibuku Idolaku, peran Ibu dalam keluarga kali ini. Ya, jadi Ibu. begini. Ya, jadi begini, memang tidak mudah ya menjadi seorang ibu, itu memang tidak mudah. Ini amanah Allah yang berat ya, tetapi juga amanah Allah yang sangat mulia kalau kita bisa menjalankan. Meskipun kadang di tengah perjalanan kita menjadi seorang ibu juga ujian datang. Ya, saya juga mengalami itu ya. Ujian itu datang. Karena kita sebagai iman Islam, kita yakin bahwa ujian itu sebagai bentuk cinta Allah pada kita. Ujian itu sebagai pengukur dosa kita. Ujian itu justru bisa meningkatkan iman Islam. Jadi memang tidak mudah untuk menjadi ibu yang mungkin istilahnya ibu yang dirindukan surga. Betapa? Coba. Ibu yang dirindukan surga itu luar biasa beratnya, tetapi karena itu amanah Allah yang harus kita jalankan. Tentunya semua itu bisa kita jalankan dengan baik. Kita selalu mohon bantuan Allah untuk selalu membimbing. Ini yang tidak boleh lepas. Ya Allah, bimbinglah hamba, bimbinglah ya. Bukalah pintu hati dan kalbu hamba, sinarilah dengan nur cahayamu agar kami bisa menjalankan amanahmu dengan baik ya, karena kita dititipi anak ya, itu juga bukan anak kita, itu anak Allah ya, dan kita bertanggung jawab atas titipan itu ya. Jadi kita selalu mohon kekuatan pada Allah. Nah, jadi tapi kita tidak perlu apakah aku ini idola atau bukan. Kalau saya tidak terlalu mementingkan itu. Yang penting kita adalah menjalankan amanah, menjalankan peran yang sudah diamanahkan Allah ini, karena terutama di dalam pendidikan anak-anak kita, karena ini sebagai ya titipan Allah yang harus kita jaga, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, apalagi yang nantinya ya 3 hal yang nanti menjadi yang akan selalu mengiringi kita sampai di akhirat. Salah satunya adalah anak yang solih ya, itu sehingga tujuan kita mendidik anak itu agar kita nanti juga di tangan kita lahirlah anak-anak yang berakhlak mulia, solih-solihah, yang nantinya akan bisa menghantarkan kita ke akhirat. Amin, gitu. Amin. Matur suwun sangat Bunda Sofi, tidak terasa waktu terasa sangat cepat berlalu, sehingga sore ini ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Satu hal yang mungkin tadi sangat menarik buat saya, closing statement dari Bunda Sofi, bahwa menjadi ibu adalah amanah terberat dengan pahala yang berlipat. Mudah-mudahan kita sebagai para ibu bisa selalu diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk menjalani peran ini dengan penuh dengan kebahagiaan. Saya akhiri, matur suwun sangat Bunda, sehat selalu, semoga Allah selalu melindungi Bunda Sofi, seluruh keluarga dan seluruh jamaah kajian Harmoni Keluarga sore kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.